Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Bersyukur kehadirat Allah bahwa minimal kita sudah disampaikan di bulan Sya'ban, telah berlalu bulan Rajab, juga telah berjalan sebagian bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita yang bersisa dari Sya'ban dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini dan yang bersisa daripada Sya'ban, maka mari usikum wa nafsi bitaqwallah al-faqir, mewasiatkan diri sendiri dan kita semua untuk semakin berjaga, semakin bersiap meningkatkan persiapan kita untuk menyambut bulan Sya'ban. Persiapan ini kata para ulama mencakup pertama persiapan ilmu, kemudian persiapan ruhaniyah, persiapan jasmaniyah, juga persiapan maliyah. Persiapan ilmu dengan kita kembali mudzakarah, artinya kita mengulang-ulang apa pembelajaran yang penting tentang puasa. Karena sebagaimana kita tahu, perkara yang wajib maka hukumnya belajar tentang perkara tersebut hukumnya wajib. Misalnya salat 5 waktu hukumnya wajib, maka belajar hal-hal yang berkaitan tentang salat itu menjadi wajib. Karena tak masuk akal salat hukumnya wajib tapi kemudian tak punya ilmu, tak mau belajar tentang salat yang wajib itu. Nanti bagaimana yang wajib tersebut akan sempurna? Bagaimana yang wajib tersebut kemudian semakin berkualitas? Tentunya itu dengan ilmu. Maka puasa bulan Ramadan hukumnya wajib bagi seorang muslim yang tak ada halangan, yang tak sakit, yang tak musafir, yang tidak ada uzur secara syariat. Maka belajar ilmu tentang puasa dan apa-apa yang berkaitan dengannya menjadi wajib. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita belajar minta pendapat atau minta diulangkan bab secara khusus tentang puasa, ataupun kita kembali mengulang secara pribadi apa-apa yang telah berkaitan, yang telah kita pelajari yang berkaitan tentang puasa ini menjadi baik, supaya apa yang kita lakukan nanti itu menjadi maksimal. Karena berharganya sesuatu itu sebenarnya tentang bagaimana kita menilai atau pengetahuan kita tentang hal tersebut. Maksimalnya kita memaksimalkan sesuatu, manfaat sesuatu, itu kalau pengetahuan kita tentang sesuatu tersebut itu baik. Sebagaimana diungkapkan, tak kenal maka tak cinta. Maka orang kalau tak kenal dengan Ramadan, maka dia tidak akan cinta dengan Ramadan. Orang yang tak kenal dengan Ramadan, maka dia akan menganggap Ramadan hanyalah bulan di mana pola makannya berbeda. Dia menganggap bulan Ramadan hanya ada tarawih, dan ketika dia kenal tarawih, bersyukur bahwa tarawih itu selesainya cepat. Itu baik. Dan berharap ketika sudah berjalan Ramadan, cepat-cepat lebaran. Ini karena orang yang kenal Ramadan hanya ritual semata-mata. Maka berarti bagi kita justru ketika kita melihat Ramadan, maka kita memanfaatkan apa-apa kemuliaan kebaikan yang ada padanya. Karena sebagaimana yang sering disampaikan, bahwa kebaikan itu, syaraf atau kemuliaan itu Allah bagi-bagi. Syaraf atau kemuliaan itu dalam bahasa sederhana, ketika kita melakukan sesuatu, maka amalan tersebut dibalas tidak sesuai dengan amalnya, tapi lebih daripada apa yang kita lakukan. Misalnya sholatnya sekali, tapi dibalas berlipat-lipat oleh Allah, itu namanya syaraf, kemuliaan yang dibawa oleh siapa yang membawa syariat tersebut. Jadi kita kalau sholat berjamaah 27, qila dikatakan kalau sudah menikah sampai 70, dikatakan lagi dalam riwayat kalau dia bersiwak sebelumnya lipat jadi 70. Kemudian kalau dia misalnya pakai minyak wangi, itu semakin baik. Itu apa? Karena kemuliaan yang membawa syariat. Yang membawa syariat itu yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini namanya kemuliaan orang yang membawa syariat. Kemudian ada ketika kita melakukan sesuatu, maka amalan tersebut sudah banyak ini tadi, sudah berlipat dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi Muhammad yang membawa syariat. Ternyata kemudian ada lagi dilipat gandakan karena kita mencari tempat-tempat yang baik. Mencari tempat-tempat yang baik itu misalnya bagaimana? Misalnya kalau orang sholat di Masjid Nabawi, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Masjid Nabawi. Amin Allahumma amin. Maka orang yang sholat di Masjid Nabawi, Allah lipat gandakan menjadi 1000 kali dibandingkan dengan sholat di tempat biasa. Kemudian kalau orang sholat misalnya di Masjidil Haram di Mekah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana sampai 100.000 kali. Itu artinya namanya kemuliaan tempat. Maka kemudian ada orang yang berdoa, doanya di masjid sangat bagus, doanya di rumah sangat bagus, tapi dia berdoa di raudhah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak apa saja jarak yang terhitung, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Rumah, batasan antara rumahku, kata Rasulullah, sampai kepada mimbar Rasulullah itu adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Maka orang yang sholat di situ, berzikir di situ, berdoa di situ, tentunya dia mendapatkan kemuliaan lebih dibandingkan tempat yang lain. Kemudian beliau yang mulia bersabda, man shalla fil hijri fa ka'annama shalla fil Ka'bah atau fi jawfil Ka'bah. Siapa yang sholat di Hijr Ismail, dan mudah-mudahan Allah izinkan berikan rezeki kita baca sholat di dalam Hijr Ismail. Siapa yang sholat di dalam hijir, maksudnya hijir Ismail, yang bentuknya seperti ini, melengkung setelah melengkung, setengah melengkung, maka dia pahalanya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ini kan kemuliaan yang tak diberikan ke tempat yang lain. Maka berarti Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beramal, mengapa kita nabung, ngapa kita nunggu sampai 20-30 tahun? Salah satunya supaya kita mendapatkan kemuliaan tempat, kemuliaan yang tak didapatkan di tempat yang lain. Kemudian barang siapa yang berdoa di mustajar atau di multazam, multazam antara ini Bapak Ibu, kemudian orang-orang banyak memahami multazam itu cuma pintu Ka'bahnya, Pak. Cuma pintu Ka'bah. Padahal uji Nabi, multazam itu antara Hajar Aswad tempat orang ngecop itu, tempat orang mulai tawaf sampai ke batas pintunya, itu namanya multazam. Dan orang yang berdoa di situ diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bikin mahal itu, tapi yang bikin sepadan itu juga itu. Jadi ngapa kita ke sana sepadan? Karena sepadannya karena kita ke tempat yang memang itu betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau ada orang berangkatnya karena apa? Berangkatnya karena pengen mendapatkan kebaikan, fadilah, keutamaan di tempat-tempat seperti itu. Tapi sayang kadang-kadang ada yang jalan-jalan, apa safarnya, umrohnya atau hajinya sekarang berubah esensinya. Prakteknya sudah berubah. Niatnya lillahi ta'ala, tapi ternyata pada prakteknya yang banyak itu bukan bilangan tasbihnya, tapi jumlah fotonya. Yang banyak itu bukan oleh doa ketakwaan, berapa kali hatam Quran, berapa kali tawaf. Yang ada banyak-banyaknya beli kurma, beli emas Madinah mumpung lagi mahal. Jadi jalan-jalannya itu kalau tidak untuk haji umrah, kalau tidak jalan-jalan, kalau tidak kemudian dia belanja di jalan bisnis, kalau tidak mungkin untuk menunjukkan saya ini sudah begini. Nah ini hati-hati, sangat tak sepadan. Kenapa kita ke tempat-tempat yang baik? Salah satunya supaya amalan kita itu dihitung berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tidak ada di tempat yang lain. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi yang ketiga setelah kemuliaan yang membawa syariat, kemuliaan Nabi Muhammad,
yang kedua kemuliaan tempat, yang ketiga kemuliaan waktu. Artinya amal kita menepati, membarengi waktu yang sangat baik, waktu yang diberkahi oleh Allah. Kita sudah lewat dari bulan Rajab. Kita sudah lewat dari bulan Rajab. Kita lewat dari bulan Rajab, dan bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah. Isyarah dari amalan tersebut, berkah waktu itu dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana isyarat baginda Nabi Muhammad SAW sering disampaikan ketika menjelang khutbah. Wahai manusia, sesungguhnya hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah disebut sebagai penghulunya hari. Maka kemuliaan hari Jumat atau malam Jumat itu Bapak Ibu, salah satunya dikatakan dalam riwayat, siapa orang mukmin mukminah, maksudnya yang taat nih, dia mati pada hari atau malam Jumat, maka berkah waktunya di hari Jumat ataupun malam Jumat, maka dia lepas dari azab kubur. Maka kita lihat zaman dahulu orang-orang soleh itu banyak yang matinya pada malam atau hari Jumat. Itu betapa luar biasa. Ngapa? Itu wujud bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, di kampung kami ada juara Ustaz, galak maling. Tapi dia kemudian meninggalnya di malam Jumat. Mudah-mudahan baik. Tapi katakan ulama, ini kan berlaku pada orang yang amal solehnya bagus. Tapi kita tetap tidak pernah berputus daripada berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan untuk kebaikan untuk orang tersebut. Kemudian yang kedua, apa kemuliaan Jumat? Dinyatakan bahwa pada hari tersebut, kalau hari-hari yang lain Allah mengijabah hamba itu mulai dari sepertiga malam, awal, tengah, dan akhir. Kemuliaan malam Jumat, maka Allah membuka pintu ijabah itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Itu kemuliaan malam Jumat. Maka pantas orang-orang tua kita dulu kalau malam Jumat itu ngadakan peramalan. Ramalannya ada kitab Majmu' Syarif itu hatam kadang-kadang. Dari Waqi'ahnya, Al-Kahfinya, Yasinnya, Ar-Rahmannya, Ad-Dukhannya, Muzammilnya, surat-surat yang lain. Sudah itu tambah lagi doa Nur Nubuwat, doa Sayyidina Ukasyah, segala macam. Itu dibaca kalau malam Jumat. Kalau tidak melakukan itu mereka Yasin, tahlil. Kemudian apa lakukan? Kadang-kadang mengadakan marhabah. Kadang-kadang ngadakan apa? Kadang-kadang istighosah. Memang malam Jumat malam yang terbaik dibandingkan dengan 6 malam yang lain. 6 malam yang lain saatul ijabah, bahwa orang itu diijabah, dikabulkan doanya itu dari apa? Yang waktu yang terbaiknya sepertiga malam. Tapi ternyata kalau malam Jumat dimulai dari setelah maghrib. Maka pantas nian kalau kita banyak, kita sampai sekarang tradisi kita menghidupkan malam Jumat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diakui Bapak Ibu, harus diakui bahwa malam Jumat ini, tradisi malam Jumat yang terbaik itu adanya bahkan di Indonesia. Tidak tahu tempat yang lain, mungkin Asia Tenggara juga. Karena ngapa? Karena kami dulu di Mesir, mereka menganggap malam Jumat itu ya weekend, kita malam Minggu, malam Ahad. Jadi kalau anak-anak muda itu ya banyak keluar nongkrong apa-apa. Nah ini bersyukur Indonesia malam Jumat dipakai, dijadikan malam yang baik. Dan juga malam Jumat bukan malam yang angker Bapak Ibu. Kadang-kadang dikaitkan apa sudah Jumat, apalagi dikaitkan ditambah dengan wetonnya Jawa, Jumat Kliwon. Katanya demit keluar, Susana keluar, segala macam keluar. Tidak. Barang itu kalau nak keluar tiap malam karena memang waktunya. Kalau disebut bahwa makhluk-makhluk yang tak kasat mata seperti memang mereka nokturnal. Mereka makhluk malam hari, keluarnya di malam hari. Tapi maksudnya adalah malam Jumat adalah malam yang sakral, malam suci, malam berkah, bukan malam angker. Dalam benak kita selama ini gara-gara sering nonton film-film yang horor seperti itu, maka kemudian yang muncul malam Jumat malam yang menakutkan. Malam Jumat malam yang berkah. Ini harus dirubah mindset seperti ini. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah,
Kemudian setelah itu Allah memilihkan momen-momen yang terbaik, waktu-waktu yang terbaik. Khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang Allah tidak tolak doa di situ. Pertama, awal Rajab, malam kan, aspek waktu kan. Maka orang yang berdoa di awal malam bulan Rajab itu, maka doanya dijabah oleh Allah. Kemudian yang berikutnya kapan? Orang yang berdoa kapan? Orang yang berdoa fi lailati nisfin min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Maka walhamdulillah, betapa hebatnya ulama-ulama di zaman dulu, ulama Indonesia ini di Nusantara. Nusantara itu artinya Asia Tenggara. Jadi Nusantara itu jangan maknakan Indonesia baik, Nusantara itu meliput Asia Tenggara. Ulama-ulama Asia Tenggara, ulama Nusantara bisa menghidupkan tradisi malam nisfu namanya. Nak ngapo? Nak nisfuan. Nisfunya maksudnya nisfu Sya'ban. Ngapo? Karena di malam tersebut doa-doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan? Nyatakan malam Lailatul Qadar. Kapan lagi? Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah, kita ni nisfu ketahuan. Awal Rajab ketahuan, yang tak ketahuan adalah malam Lailatul Qadar. Tak apa-apa karena Ramadan. Yang kita galak kecil ni 2 malam. Malam Lailatul Idul Fitri dengan malam Idul Adha. Ngapa kecil? Karena kita nganggap malam itu malam bersukacita, bersenang-senang, betul. Malam takbiran, betul. Tapi kadang-kadang habis malam ini, kalau lanang itu mungkin keluar makan, merokok, bergesa, takbiran, sementara yang ibu-ibu sibuk untuk menyiapkan makanan, tapi tak menyelipkan doa di malam itu. Ini malam baik untuk kita berdoa. Jadi malam sangat baik itu, malam nisfu Sya'ban itu setahun sekali kita nunggunya. Padahal malam Idul Fitri, Idul Adha kita sudah terkondisikan untuk menyambutnya. Sudah 30 hari puasa malamnya. Nah, jangan sikut memasak Bapak Ibu. Sambil memasak tuh, ya Rabb, Rabbana hab lana min azwajina, itu doa. Jadi tidak harus menghadap ke Ka'bah, tidak harus menghadap ke kiblat kita. Sambil masak, sambil nyiap ke itu, selipkan doa-doa yang baik, karena malam ini adalah malam yang baik. Bapak-bapak, setelah ini sambil takbiran, maka selipkan doa yang panjang secara khusus untuk kita, untuk keluarga, untuk umat, untuk bangsa ini. Karena kadang-kadang orang malam 2 malam ini banyak orang terlena daripada berdoa. Jadi mereka melewatkan 2 malam ini tak berdoa, cukup segera takbiran. Takbiran sangat bagus Allah perintahkan untuk takbiran, untuk mensyiarkan syiar Allah. Tapi jangan lupa, ternyata ada satu lagi tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Idul Fitri, Idul Adha. Beliau memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, tentang kita persiapan dan Ramadan yang mudah-mudahan kita disampaikan di dalamnya. Maka Ramadan adalah bulan yang bahkan sederhananya seperti ini sabda Rasulullah, bahwa bulan yang penuh dengan berkah, betul. Bulan yang rezeki seorang mukmin dilipatkan, betul. Tapi ada yang kita jangan sampai ketinggalan. Siapa yang beramal sunnah di bulan itu Allah berikan pahala yang wajib. Yang wajib dilipat gandakan 70. Lemak nian. Selamanya amalan sunnah dak pacak ngalah ke atau nyamoi atau bahkan mengalahkan amalan yang wajib. Kapan kecuali kalau bulan Ramadan. Apa analoginya, apa perbandingannya, kira-kira mah ini baiklah. Sering saya berikan contoh bahwa kita tadi malam qiyamul lail, pengen lagi jos ini iman, sampai 20 rakaat salat tahajud dengan segala rangkaiannya, tahajud, taubat, hajat, salat sunnatul wudu, kemudian salat istikharah, salat tasbih, salat tarawih, segala macam. Anggaplah sampai 20 rakaat. Kecapean karena dari jam 4 atau dari jam 3:30, kemudian subuh baring sebentar, baring dia. Habis itu kecil-kecil, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Bangun salat subuh, ternyata iqamat zuhur. Terlewat dia salat subuh. Apakah yang 20 rakaat ini salat tahajud pacak nyamoi salat subuh yang kecil? Tak pacak.
Itu artinya satu fardu tak bisa digantikan dengan berapapun yang sunnah-sunnah. Nah, Masya Allah, yang sunnah itu kemudian di bulan Ramadan, di bulan yang sebentar lagi Allah sampaikan kita dalamnya, itu ternyata minum bismillahirrahmanirrahim kan sunnah, dihitung sebagai pahala yang wajib fardu oleh Allah. Makan dengan tangan kanan itu sunnah, dihitung fardu oleh Allah. Kemudian kita berjumpa dengan teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, dihitung fardu oleh Allah. Masuk dengan kaki kanan, itu fardu oleh Allah. Pendek kata, semua amalan sunnah yang kita lakukan dihitung wajib pahalanya oleh Allah SWT. Itu kan rugi kalau orang hanya memaknakan puasa hanya sekedar mengganti pola makan dari pagi sampai ke petang, kemudian malamnya tarawih, kemudian nunggu kapan lebaran karena THR turun. Itu kan sayang. Ini rugi. Ini maknanya orang yang tak mengenal kadar bulan Ramadan. Bagi orang yang mengenal kadar bulan Ramadan, maka dia akan memaksimalkan Ramadan dengan segala amalan-amalan yang sunnah. Yang sunnah dia kerjakan, apalagi yang wajib. Maka ikhwan, maka mudah-mudahan balighna Ramadan, sampaikan kami ya Rabb pada bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian Ihya kita. Kita akan menyampaikan satu khutbah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi." Beruntunglah bagi orang yang dia disibukkan oleh aibnya sehingga dia lupa untuk mencari aib orang lain. Wa anfaqa min malin iktasabahu min ghairi ma'siyatin, dan dia menafkahkan, artinya dia nafkah itu artinya dia membelanjakan dari harta, iktasabahu min ghairi ma'siyatin, yang dia dapatkan itu tanpa maksiat. Yang berikutnya, wa khalata ahlal fiqhi wal hikami wa janaba ahlaz zalali wal maksiyati. Yang berikutnya, siapa orang yang beruntung? Orang yang duduk bergaul dengan ahli fikih dan ahli hikmah. Kemudian selanjutnya dia menjauhi orang-orang yang tergelincir dan orang-orang pelaku maksiat. Tuba liman dhalla fi nafsihi wa hasunat khaliqatuhu wa saluhat sariratuhu wa azala 'anin nasi syarrahu. Beruntunglah bagi orang yang dia menghinakan dirinya sendiri. Kemudian bagi orang yang bagi orang yang baik penampilan luarnya maupun akhlaknya. Kemudian baiklah sariratuhu, apa yang tersimpan di dalam batinnya. Wa azala 'anin nasi syarrahu, dan ia memalingkan atau menghalangkan manusia daripada keburukannya. Tuba liman amila bi'ilmihi, beruntunglah bagi orang yang beramal dengan ilmunya. Wa anfaqal fadla min malihi, dan dia menafkahkan, bersedekah dari kelebihan daripada hartanya. Wa amsakal fadla min qawlihi, dan kemudian dia menahan kelebihan daripada bicaranya. Wa wasi'athu sunnatu wa lam ya'duha ila bid'atin, dan dia melaksanakan sunnah secara banyak sekali, melaksanakan sunnah, dan kemudian dia menjauhkan dirinya, tak memasukkan dirinya kepada bid'ah. Bapak Ibu, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan fima ma'na secara sederhana untuk gampang dipahami. Bahwa ada satu kelebihan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak diberikan kepada yang lain. Apa? Bahwa beliau diberikan jawami'ul kalim. Beliau diberikan omongan beliau itu pendek, ringkas, tapi mencakup cakupan maknanya sangat luas. Maka beliau menyampaikan ini pertama dengan kata tuba. Tuba itu dari kata-kata thayyib, artinya bagus, baik, beruntung. Beruntunglah orang
Yang pertama, liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang dia disibukkan dengan aibnya sendiri sehingga dia tidak mencari aib orang lain. Ini untuk mengingatkan lagi betapa ternyata kadang-kadang kita dengan kondisi kita masing-masing bahwa sibuk mencari kelemahan orang lain, sibuk mencari kekurangan orang lain, apalagi biasanya orang yang dia benci nih. Sibuk nih kita mencari keburukannya. Padahal kita lupa bahwa saat itu betapa sangat, kenapa kita bisa sibuk dengan aib orang lain? Karena kita sedang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang yang terpidana mati. Ini orang terpidana mati ngapo karena ada kasus. Ngapo dia ada kasus karena kasusnya terungkap, kan itu. Ngapo kasusnya terungkap karena Allah bukakan aibnya. Jadi dalam bahasanya tupai yang pandai melompat ini tiba-tiba campak. Sepandai-pandai tupai melompat ada kalanya dia campak, terjatuh. Nadang terjatuh itu maknanya Allah sedang bukakan aibnya. Ketangkap oleh KPK, OTT. Setelah OTT terbongkar aib, kemudian ternyata dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan seluruh asetnya dibekukan, diambil oleh negara. Kira-kira orang yang sedang dibukakan satu aib korupsinya masih terpikir tak dia nak nyari kekurangan orang lain? Masih terpikir tak dia nak berghibah? Misalnya dia diajak kawannya, Pak sini Pak, ngapo? Bapak itu dah sepuluh. Dia mungkin marah. Kau ni, aku ni sibuk dengan kasus, kau malah nak ngajak nyari masalah baru. Tidakkah kita berpikir seperti para koruptor yang ketahuan aibnya itu? Bayangkan kita dalam posisi itu, sehingga saat ini sebenarnya banyak sekali kasus kita yang Allah tutupkan, Allah rahasiakan, sehingga kemudian kita dengan lenggang kangkungnya bisa hidup dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan siapapun. Karena kenapa? Karena aib kita sedang ditutup oleh Allah, ya Allah. Yang kalau aib itu dibuka oleh Allah SWT, kita tidak berani. Jangankan untuk menggosip orang lain, bahkan untuk bertemu dengan orang lain kita tak berani. Nah, dengan pola pikir seperti itulah orang yang beruntung. Apa sabda beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan beruntung artinya ini orang sudah menjadi orang yang hebat, orang yang jempol. Bagi Rasulullah bukan orang yang kekuatannya hebat, bukan, tapi orang yang hebat bagi Rasulullah, bagi Allah adalah orang yang dia disibukkan memikirkan aibnya. Alangkah ya Rabb, alangkah banyak dosa lidah, dosa telinga, dosa mata, dosa hati. Terus dia pikirkan, sibuk dia memikirkan aibnya, dan kemudian dia sibuk untuk memperbaikinya sehingga menjadi orang yang menjadi lebih baik lagi, sehingga dia tak punya waktu untuk mencari aib-aib orang lain. Nah, ini penting. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen jadi orang yang beruntung uji Nabi, ngapo? Gampang uji Nabi. Gampang, antara gampang dengan susah. Apa? Sibukkan diri kita dengan kekurangan-kekurangan kita. Bahkan ada semacam program ini, diajarkan dulu, pernah ada pelatihan. Program itu program mencatat, menginventaris. Apa yang inventaris? Keuangan masjid? Bukan. Inventaris aib, cacat dan dosa dan kekurangan pribadi. Dibuatkan seluruh dosa, list dosa. Pertama dari yang besar dulu, syirik, zina, kemudian membangkang orang tua, sumpah palsu, riba, segala macam. Kemudian turun yang kecil-kecil. Maka di list, jujur kita, syirik kita. Berarti kita harus tahu syirik itu apa, zina itu apa, riba itu apa, kemudian mendurhaka pada orang tua itu apa. Terus di list, kemudian jujur pada diri sini, buat centang, ada tak aku di sini. Kemudian riba, aku makan riba tak? Mencuri, aku mencuri tak? Tidak mencuri. Ingat zaman dulu, dari sekarang sampai ke belakang kemarin itu kapan pernah tak?
Oh pernah ternyata centang, oh ternyata pernah mencuri. Kemudian pernah beribadah, dikenang ke, ternyata bukan pernah banyak. Contohnya, bawa lagi apa? Nah kalau kita sudah bikin list dosa dan ternyata kita centang di situ, kita berusaha untuk memperbaiki, tidak katik lagi kita waktu untuk mencari aib orang lain. Masalahnya yang kita inventaris itu bukan dosa tapi harta. Nomor rekening berisi tak? Oh catatan keuangan. Catatan keuangan bagus. Siapa bilang catatan keuangan tak bagus? Tapi apakah kita pernah mencatat dosa kita sendiri kemudian untuk kita perbaiki? Maka kalau belum, yuk sama-sama kita lakukan. Sehingga mata ini, telinga ini, kemudian lidah ini, hati ini, otak ini lupa untuk mencari aib orang lain. Kalau belum, mari kita lakukan inventaris. Bukan inventaris barang berharga masjid atau di rumah, tapi inventaris kesalahan, aib dan dosa yang pernah dilakukan. Kalau ada, maka kita perbaiki. Nah, sibuk mencari kesalahan pribadi masing-masing ini Nabi sampai lupa mencari ngeker kesalahan orang lain. Maka itu menjadi orang yang beruntung. Kemudian yang mulia, beliau bersabda, wa anfaqa min malin iktasabahu min ghairi ma'siyatin. Dan dia ketika membelanjakan hartanya, belanja hartanya bukan dari maksiat. Maksudnya apa? Satu, ketika dia mendapatkan harta, mendapatkannya dengan cara yang baik. Artinya cara yang baik itu ketika kerja, pekerjaannya halal, itu satu. Yang kedua, ketika kerjaannya halal, maka dalam proses bekerja dia sesuai dengan aturan, taat aturan. Setelah dapat kemudian dia keluarkan mana yang wajib dikeluarkan, sampai kemudian dikumpul-kumpul ternyata yang dizakat dia zakatkan. Bersih ini harta, bersih. Apakah sudah ada jaminan? Belum. Maka yang dia belanjakan bukan dalam rangka kemaksiatan. Nah ini orang yang beruntung. Karena kenapa? Karena kadang ada ungkapan seperti ini, Bapak Ibu. Ungkapannya adalah nyari yang haram be susah Ustaz, apalagi yang halal. Ini ungkapan yang kemudian melemahkan semangat kita. Kita ini bukan nyari yang halal itu susah, tapi kadang-kadang mindset kita ini mindset Palembang. Makan nak lemak, apalagi gawe dan galak. Kalaupun ada gawe yang dikit tapi gajinya besar, ada bonus, membaca ada bini belaga 4 lagi misalnya. Nah pokoknya mindset pemalas ini ada pada kita. Jadi orang-orang seperti inilah biasanya pengen mencari jalan yang pintas. Ujung-ujungnya apa? Habis ikan di Sungai Musi, ngapa disetromi, ditubal, kena potas. Habis apa yang di hutan tuh gondol, di gondolnya dijualnya. Kalau hutan orang lain itu. Habis apa kemudian karet. Ini dapat cerita dari kawan, Masya Allah. Ustadz katanya, cerita. Saya pernah di daerah Cinta Manis ujung katanya. Kebun itu. Saya pernah lagi nego-nego katanya, harga dia bawa mobil berdua dengan temannya. Kemudian diajak 2-3 orang itu, mereka itu sewa mobil. Oke, sepakat deal harga agak mahal. Kemudian di perjalanan masuklah ke kebun tebu itu kan luas. Belok sini. Kemudian 3 orang keluarkan lading panjang-panjang. Ayo kawan, singgahnya mah ini mati-mati kalau gitu. Itu ngelawan dulu ya. Orang itu biasa belok terus sampai mentok situ. Mentok, buka mobil, buka. Kira dia anak dihabisi nyawa. Ternyata orang 3 ini ngangkut getah yang lah dicuri. Banyak getah itu. Kemudian ya diangkut, diantarkan ke tempat penadah itu. Bayangkan Pak, ini orang pemalas. Ngapo? Dia jual getah, ngambil getah, tapi bukan getah di hasil dia dewe. Nah, nakok dari subuh itu, tapi dia ngambil maling yang lain. Ini mental pemalas, pengen yang cepat tapi hasil yang maksimal. Tuh. Kemudian apa lagi? Banyak.
terjadi di dusun kami. Beda cerita, tempat beliau paham sekali. Jadi banyak para ahli daging, Pak, di dusun kami itu, di Layo dan sekitarnya. Jadi datang malam-malam operasi, silent operation, kemudian tak berbunyi, tahu-tahu pas pagi lah tinggal lah tinggal usus dengan kepalanya be atau kulitnya be. Nguliti sapi yang lah dipaling. Hebatnya sapi itu tak bunyi mulu. Sat operasi. Ujung-ujungnya pukamnya hilang, tinggal kakinya be, kemudian segala macam, tinggal ususnya be. Itu kan orang malas, pengen makan sapi, mesak ke sapi dak galak, ngengonnya dak galak, nyari makan dak galak, pengen kemudian dapat uang dari yang cepat, maling sapi, juaro. Nah, ikhwan dimuliakan Allah SWT, bagi pelaku, dia akan senang karena modalnya minim, hasil maksimal, kan begitu ya. Tapi dia lupa bahwa yang dia makan itu panas. Satu, biasanya emang itu tidak jadi barang, itu satu. Yang kedua, kalau jadi barang itu akan membawa dia kepada maksiat. Yang ketiga, kalaupun ada jadi barang maksiat, terus habis itu hilang dengan cepat. Kalaupun sampai dia mati, barang tersebut yang hasil makan dari yang haram pasti akan diperebutkan ahli waris dengan pertumpahan darah. Itu hampir bisa dipastikan. Kemudian berikutnya, dia akan rentan sekali dengan kemaksiatan. Ngapo? Dapat duit gampang, ngapain ke masjid? Dapat duit gampang, ngapain dipakai untuk haji? Oh sudah, kapan lagi? Nyekek botol gitu. Kapan menabis? Tinggal operasi lagi. Sehingga dia masuk dalam lingkaran setan kemaksiatan tak sudah-sudah. Nah, ada orang yang penghasilannya cuma, dalam tanda kutip cuma, 1,5 juta sebulan, 2 juta, tapi hatinya tenang, anaknya nyaman, anaknya soleh, istrinya soleha, pacak bolak-balik berangkat ke masjid berjamaah. 1,5 juta itu pacak sedekah pula, Pak, hebat. Dari apa? Berkah orang yang mencari sesuatu dari yang halal. Nah, cari yang mana? Apakah pilih yang pertama tadi, contoh yang tadi, juaro tadi, maling getah tadi, atau yang kedua ini? Tentunya orang pengen yang ketiga. Duit banyak, awak waras, kemudian banyak berasnya itu kan, yang lain-lain misalnya kan, tak dilanjutkan. Nah, kemudian dia apa? Dia akhirnya mendapatkan kebaikan, tapi minimal dengan sederhana dan cukup, itu sudah luar biasa. Bapak Ibu, kita ini katik pembanding, makanya kita menganggap sekarang ini kita tidak dapat nikmat. Apa nikmat kita yang paling terasa? Waras dah usah, itu sudah pasti itu. Sekarang nikmat kita adalah nikmat kita hidup dari rezeki yang halal, mencari nafkah dari sesuatu yang halal. Coba pikirkan, pacar tak kita duduk tenang di masjid, nunggu sampai syuruk, sebentar lagi kita tutup kajian gitu. Ada tak yang duduk dari subuh dengan tenang? Kalau dia maling dari dia semalam dia jadi juara, masuk masjid tak tenang, jangan-jangan ada polisi nak nangkap. Hasil korupsi, jangan-jangan kaki ada KPK yang nak nangkap. Kalau dia melakukan sesuatu yang haram, itu gelisah. Maka berarti satu keberkahan yang paling terasa, kita tak terasa karena kita tak katik pembanding. Maka saya berikan pembandingan secara ilustrasi. Kalau ada orang koruptor, dia tak akan pernah tenang hidupnya. Engguklah sampailah dia sholat di masjid tangga tunggit, tak akan tenang. Ngapo? Karena dia mencari sesuatu dari hal yang diharamkan Allah. Sekarang ngapo tenang? Mudah-mudahan ini bagian dari tanda bahwa Allah meridhai usaha kita yang halal dari kita. Amin. Allahumma amin. Jadi belanja yang halal itu Bapak Ibu dapat pahala. Keluarkan duit, Pak, minta duit berapa? 5.000. Ya nak beli. Anak beli cilok itu dapat pahala sebenarnya. Ngapa? Karena bapak memberikannya dari sesuatu yang halal. Nah, ini penting. Jadi beruntung. Saya ucapkan selamat untuk kita semua. Ngapa? Kalau kita mendapatkan harta, mencari harta dengan cara yang baik, dan kemudian kita keluarkan pada hal-hal yang baik, ini merupakan satu bentuk keberkahan dan keberuntungan. InsyaAllah kita akan tutupkan
majelis kita pada pagi hari ini dan kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang biidznillah. Maka kami ucapkan selamat kita menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat untuk kita semua, diberikan istiqamah dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita, Allah jadikan kita hamba yang maksimal dalam menghadapi Ramadan, mengisi Ramadan sehingga Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Amin Allahumma amin. Hadanallahu yakum ajma'in, usikum wa nafsi bittaqwallah. Silakan kami kembalikan kepada pembawa acara. Oke, boleh. Hah? Boleh? Enggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu, dipersilakan ada yang mau nanya, tapi satu orang karena saja mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, kalau berbuka puasa itu Ustaz lebih afdol di masjid atau bersama keluarga di rumah Ustaz? Makanya di rumah pada di terakhir bulan Ramadan di waktu asar itu ada sholat sunat apa sholat sunat yang bisa menghapus kita yang meninggalkan sholat sunat salah Ustaz. Jadi mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Baik, mana yang terbaik, buka puasa bersama keluarga ataukah buka puasa di masjid? Baik kalau nak terbaik kalau. Pertama, kalau kita buka berpuasa di masjid, kita dapat berjamaah di masjidnya. Itu. Yang kedua, kalau kita di rumah, ngapa baiknya? Ya baiknya membersamai keluarga, kebersamaan merupakan berkah. Bahwa tak terasa kita ini berharga tu manakala belum dicabut, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali menyatakan sesuatu itu berharga manakala itu Allah cabut dari kita baru terasa. Apalah das anak-anak lagi kecil ngumpul, anak lah besar lah beranak juga, kita lah bercucu. Kapan lah baca-baca dulu budak ngumpul kalau kebersamaan berkah. Ya kan dimuliakan Allah SWT, mana yang terbaik baik kalau. Yang penting ada adab-adab yang dijaga di situ. Satu dari sekian adab yang dijaga ketika menjelang berbuka puasa, 1-2 menit kita arahkan teman-teman kita. Wabil khusus kalau di rumah kadang-kadang kita ini sibuk oleh makanan. Maka arahkan istri, suami, anak. Ini saatul ijabah, saat di mana doa kita dijabah oleh Allah SWT. Maka baca doa atau zikir khusus dari kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu sebelum kita berbuka. Nah, selesai zikir itu baru angkat tangan atau kita doa dewek-dewek masing-masing. Silakan Pak, apa hajat Bapak, Bu, apa hajat Ibu, Nak, apa hajat anak-anak, doa dengan bahasa kita baik. Apa hajat kita? Karena dinyatakan bagi orang yang puasa, mereka dapat jatah doa yang tak ditolak oleh Allah. Nah, kadang-kadang kita ni sibuk semakin nak berbuka, nyingok ibu buka. Kawan itu banyak ni yang kolak. Aku ni dikit. Kawan ni kurmonya bagus. Aku ni ngapa kurmo tua ini? Sibuk oleh makanan. Sibuk oleh to'am. Nah, sekarang mari, tak usah pedulikan itu. Kita pedulikan bagaimana doa kita yang kita pengen ya Rabb, pengen yang umrah di bulan Ramadan ya Rabb, pengen yang ya Rabb, mana caranya ya Rabb, Engkau lah yang Maha Kuasa. Doakan saat itu. Baso kita udah sebagai bahasa Arab. Hadirkan hajat. 30 hari itu siapkan. Nah, sekarang sudah mah itu belum? Kadang-kadang kita nih sambil nunggu, memang buka HP, ketawa berkesanan kawan, atau siap sikut ibu-ibu, sikut nyiap ke apa segala macam, sehingga lewat lagi jatah sehari doa kita dijabah Allah menjelang berbuka, malam, siang banyak. Tapi satu dari sekian banyak waktu yang baik ketika menjelang berbuka itu pintu langit dibuka Allah untuk menerima doa-doa kita. Pergunakan itu. Jadi bahwa mau di rumah dapat kebersamaan, mau di masjid dapat silaturahim dengan teman. Intinya mana yang wajib pacak dikerjakan, mana yang sunnah kita lakukan, mana yang adab-adab puasa jangan kita tinggalkan. Fa insyaallah itu menjadi terbaik semua. Yang kedua, ketika Jumat terakhir ada solat sunat yang bisa menghapuskan segala dosa atau kesalahan yang kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Al-faqir
belum tahu itu, tapi kitab-kitab ini biasanya ada di Kanzun Najah was Surur. Ada satu kitab itu amalan-peramalan orang-orang tua kita itu yang biasanya tentang solat-solat yang bisa misalnya bidi qadha, misalnya solat sunat yang dilakukan itu bisa menghapuskan semua kesalahan dan dosa, maka itu fa insyaallah ada di kitab itu Kanzun Najah was Surur. Tapi kami belum dapat ijazahnya, juga belum pernah belajar kitab itu. Tapi intinya adalah bahwa aku dimuliakan Allah, bahwa tetap kembali kepada rumusan awal bahwa dosa besar itu dengan taubat. Kemudian yang berikutnya, kalau dosa dengan anak Adam dengan minta maaf. Selebihnya mana yang kita tahu, apakah dengan sholat taubat, dengan sholat apapun kita lakukan, kita berharap. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya al-wakil belum tahu. Minta maaf, jazakumullah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم افتح قلوبنا كفتوح العارفين ونور قلوبنا بنور هداية اليقين اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وذريتنا وتلاميذنا من اهل التقوى واهل العلم واهل الخير واهل العمل ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والجهل والضير والكسل لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, sebelum masuk puasa minta maaf, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan kata, salah kata perbuatan, minta diridhokan dunia dan akhirat. Jazakumullah khair. Kullu 'am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengajian kita hari Minggu depan, bukan Sabtu hari Minggu. Assalamualaikum. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa hadir kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.